Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Nurdin dengan NIM 23203861211027 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai liability dan equity management. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu pendahuluan, kedua liability management, ketiga equity management. Pada bagian pendahuluan, bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi intimidasi, menghimpun dana, dan menyalurkan dana. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding atau penghimpunan dana. Sementara itu, kegiatan menyalurkan dana masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan lending atau peminjaman. Pembahasan selanjutnya yaitu liability management. Manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Manajemen liabilitas menunjukkan nilai sumber dana liabilitas yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Menurut Riyadi 2006, mengelola dana yang berasal dari kewajiban bank menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh bank untuk yang pertama itu menjalin hubungan baik dengan kreditur, yang kedua meminimumkan biaya bunga atas dana yang dihimpun, yang ketiga pemeliharaan pergerakan sumber dana akibat kondisi ekonomi dan moneter, yang keempat menciptakan surat-surat berharga dalam rangka purchase bonds sehingga kebutuhan likuiditas yang sifatnya mendesak dapat terpenuhi. Yang kelima, meningkatkan hubungan koresponden dengan lembaga keuangan atau bank lain agar money market lain yang diperoleh dapat dipertahankan dan setiap saat dapat digunakan jika bank dalam posisi kesulitan likuiditas atau menjaga hubungan yang sudah terbina. Secara umum, bahwa manajemen liabilitas sebagaimana yang tergambar dalam struktur neraca bank adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen bank untuk mendapatkan dana operasional bank melalui penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga dan pasar uang atau pasar modal atau pihak kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber utang dalam bank yang berasal dari simpanan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang disebut sebagai dana pihak ketiga atau DPK. Yang pertama yaitu giro atau demand deposit. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat permintaan pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Yang kedua yaitu deposito atau time deposit. Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Tinggi rendahnya suku bunga tergantung pada jangka waktu deposito tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tabungan atau saving deposit. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Selain simpanan yang disediakan tadi, ada juga kewajiban lain dari pihak ketiga. Kewajiban itu berupa yang pertama itu kewajiban segera yang dapat dibayar, merupakan kewajiban rupiah yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Yang kedua yaitu surat berharga yang diterbitkan. Untuk perhitungan giro wajib minimum atau GWM, semua surat utang jangka pendek dan jangka panjang dalam rupiah yang diterbitkan bank kepada pihak ketiga non-bank seperti SPBU dan obligasi
dihitung sebagai dana pihak ketiga. Yang ketiga itu pinjaman yang diterima. Termasuk dalam kelompok ini adalah pinjaman yang diterima dalam rupiah dari pihak ketiga, bukan bank berupa pinjaman subordinas. Yang keempat yaitu setoran jaminan. Dana dari nasabah yang disetor ke bank sebagai jaminan transaksi seperti SKBDM atau bank garansi dan berfungsi sebagai sumber dana murah bagi bank. Selanjutnya yaitu pengertian pasar modal. Secara umum, pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warat, dan right dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Pasar yang dimaksud di sini adalah bursa efek atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua bursa efek, dan yang ketiga lembaga clearing dan penjaminan, keempat lembaga penyimpanan dan penyesuaian, kelima perusahaan efek, keenam lembaga penunjangan, ketujuh profesi penunjangan, kedelapan pemodal, dan kesembilan ini. Selanjutnya yaitu equity management. Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal bank didefinisikan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank yang dimasukkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan egio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal antara lain A. Modal disetor, B. Tambahan modal disetor yang terdiri dari egio, sumbangan, dan selisih kurs, C. Selisih penilaian kembali aktiva tetap, D. Laba atau rugi yang belum direalisasikan, E. Pendapatan komprehensif lainnya, F. Saldo laba yang terdiri dari cadangan laba atau rugi tahun lalu dan laba atau rugi tahun berjalan. Sedangkan klasifikasi modal bank yang merupakan sumber dana pihak pertama terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Yang pertama itu modal inti. Modal inti disebut juga core capital atau tier 1, terdiri dari bagian A. Modal disetor, modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik bank. B. Egio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank. C. Modal sumbangan, modal sumbangan diperoleh dari sumber saham. D. Cadangan, terdiri dari dua, yaitu cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. E. Lambangan ditahan, return earning, yaitu saldo laba yang tidak dibagikan, laba atau rugi tahun lalu dan laba atau rugi tahun berjalan. Bagian kedua yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap disebut juga supplementary capital atau tier 2, terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan yang dibentuk karena adanya selisih penilaian kembali aktiva tetap. B. Penyisihan kerugian aktiva produktif, merupakan penyisihan kerugian yang diperhitungkan atas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank dengan besar maksimal 1,25% dari jumlah ATMR. C. Modal pinjaman atau modal kuasi, merupakan modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. D. Pinjaman subordinas, merupakan jenis pinjaman yang hanya dapat dilunasi setelah kewajiban-kewajiban bank telah. Adapun kesimpulan saya, bank menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan funding dan lending. Sumber dana utama berasal dari pihak ketiga seperti giro, deposito, dan tabungan, serta kewajiban lain seperti pinjaman dan surat berharga.
Modal bank terdiri dari modal inti dan pelengkap yang dikelola untuk mendukung operasional. Jadi itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.